Halo dan selamat datang di channel Mahasiswa Magang, sebuah channel kegabutan yang berisi video-video tutorial Blender 3D dan animasi dan lain-lainnya. Tapi videonya akan tergantung pada request sebenarnya dan hari-hari kegabutan saya. Di video ini saya akan membuat sebuah animasi sederhana, tidak sederhana sebenarnya. Animasi menggunakan geometry nodes, di mana ada sebuah planes yang kemudian akan di split edge, kemudian akan di face by face nya dinaikkan ke atas, di rotate di scale kecil demi kecil mengecil dan menghilang lah, terlihat menghilang ya. Di sini saya menggunakan Blender 4.0. Kalian bisa menggunakan Blender 3.1 ataupun 3.0 juga seharusnya bisa. Tapi ada baiknya kalian menggunakan Blender paling terbaru lah. Walaupun sebenarnya ada beberapa update yang ada di sini di 4.0 yang tidak akan kita gunakan. Tapi ada yang terbaru itu kalau manajemennya, yaitu ini ya, AGX. Ini lumayan bagus di view-nya. Oke, langsung saja kalian klik si cube. Bisa kalian delete, bisa kalian gunakan plane atau lain-lain. Tapi yang pasti cube ini akan hilang lah. Langsung ke geometry nodes. Pastikan kalian mengaktifkan node wrangler. Nah ini agar mempermudah pengoperasian menggunakan nodes. Jadi tidak perlu banyak tarik sana tarik sini lah intinya. Bentar. Nah ini ya, pastikan node wrangler ini aktif. Oke, lanjut. Klik news. Kita akan fokus pada ini saja. Di sini ada setting atau tampilan otomatis dari dari geometry node seperti ini awalnya. Ada grup input, ada grup output gitu. Kita hapus saja. Saya akan tekan Shift A, kemudian klik search, kemudian ketik grid. Kalau kalian misal ingin cari tahu dari mana grid ini ada gitu, berasal, kalian bisa di sini ada mesh atau primitif gitu. Mesh primitif, nanti ada grid di sini. Grid ini kurang lebih sama dengan plane ya. Ini bisa langsung kalian tarik ke sini. Tapi kalau kalian sudah mengaktifkan node wrangler tadi, kalian bisa tekan Shift Alt, langsung otomatis. Saya akan setting size-nya 2x5. Dan kemudian saya ingin membuat si face-nya ini simetris lah. Karena 2x5 berarti kurang lebih harusnya seperti ini perbandingannya gitu. Jadi 2 kali lipat, atau kalian bisa pastikan saja kedua-duanya itu simetris lah. Mungkin seperti ini 25, ini 10 mungkin. Ini cukup ya. Si ukurannya kurang lebih sama gitu. Sisi-sisinya. Setelah itu saya akan gunakan split edge. Kalian shift A lagi, kemudian split edge. Setelah itu si face by face ini sudah terpisah. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa search lagi, kemudian scale element, scale elements. Nah ini kalau kalian turunkan scale-nya akan langsung mengecil gitu. Tapi kita tidak akan menggunakan ini sekarang, jadi ini dihapus saja. Kemudian setelah itu saya ingin mengubah ini, semua face ini menjadi instance. Jadi mesh to instance atau to instance enggak? To instance. Nah ini geometry to instance. Sekarang kita cek dulu apakah ini berhasil atau tidak. Karena seingat saya gimana ya? Ini semuanya ini yang menjadi instance itu bukan satu persatu gitu, jadi tapi semuanya gitu, satu objek ini gitu. Jadi kalau saya translate instance seperti ini harusnya agak kurang tepat lah.
Kita coba saya akan eksperimen dulu sedikit. Separate XYZ, kemudian ini ke sini. Harusnya tidak bisa sih. Ah iya, benar kan. Berarti kita harus menggunakan cara kedua. Kita gunakan grid, tapi si grid ini yang kita akan jadikan tempat bersarangnya instance gitu. Duplicate grid ini menggunakan Shift D, kemudian kita turunkan saja vertexnya menjadi 2, size-nya samakan 1 meter 1 meter, kemudian kalian tambahkan instance on points, ini mesh ke instance, jadi seperti ini. Kalau kalian lihat di wireframe mungkin terlihat seperti ini ya, banyak sekali artifak. Ini karena terlalu banyak objek pada posisi yang sama, jadi overlapping lah sebutannya, atau tumpang tindih lah. Kalau kalian ukurannya ubah, kecilkan menjadi 0,25 0,2 atau 0,25, kita lihat. Oh iya, 0,22 mungkin. Masih terlalu besar. 0,21 0,2 berarti ya. Berarti ini X 0,22. Nah ini salah nih. Matematika saya jadi jangan berharap banyak ya. Kalian cari saja angka yang bisa sampai si menghilangkan atau ya sampai si edge-nya tidak terlihat tumpang tindih lah. Ini setting kita, satu setting kalian. Kalau kalian naikkan size Y-nya berarti nanti akan ini lagi akan semakin terpisah-pisah lagi, jadi kalian harus naikkan lagi si vertex Y-nya seperti ini. Tapi kalau kalian lumayan jago matematikanya, harusnya kalian bisa menemukan operasi yang tepat gitu. Bagaimana caranya agar 12 ini bisa sampai itu. Mungkin seperti inilah. Integer, kita ambil 12 ini sebagai angka yang pertama gitu. Ini kesini, kemudian vertexnya berarti math 12 kali berapa biar bisa menjadi 60, berarti jadi kali 5. Ini kesini kali 5, berarti kalau kita turunkan hasilnya sama gitu, ukurannya akan tetap sama. Kalau kalian kurang suka mungkin terlalu statis atau gimana itu sebutannya ya, terlalu itulah, pokoknya terlalu itulah, tidak terlalu smooth lah, bisa kalian ganti menjadi float bukan integer. Misal float value ya, bukan float. Input constant value. Nah, ini akan lebih halus lah. Ini kita setting 12 lagi. Berarti ini juga bisa kita simpulkan menggunakan ya 2 kali 5 hasilnya ini, dan ini ke sini. Jadi bisa seperti ini. Silahkan kalian tiru-tiru saja. Nanti kalau kalian sudah tiru juga kalian akan paham lah. Karena saya bukan ahli matematika ataupun background saya tidak ada matematikanya. Ada sih sebenarnya dari kelas 1 SD sampai semester 1 kuliah ada matematika, cuman matematika saya tidak bagus gitu. Ini 0,2 lah.
Jadi kita harus naikkan sumbu X, tapi ini kita harus turunkan sedikit atau naikkan 6. Lihat, jadi ini berarti antara nilai ini sama ini harus sama berarti ya. Silahkanlah kalian dengan kalian when you jika kalian matematika kalian jago, pasti kalian bisa lah mencari nilai yang tepat gitu. Ini akan saya seperti tadi saja lah. Nah, seperti ini saja. Sekarang settingnya sudah betul. Kalau kalian melihat ini terlalu banyak, bisa kalian tekan H saja atau Ctrl H, kemudian H. Ini kita delete, dan ini kita Shift D, karena nilai antara dua nodes ini nilainya kita tidak akan ubah gitu. Jadi bisa seperti ini. Kemudian animasi yang saya maksud adalah saya ingin membuat si instance-nya naik ke atas dengan cara menggunakan translate instances seperti ini. Kemudian saya akan mengambil nilai dari position. Position ini posisi dari setiap indeks yang ada di 3D world ya. Jadi bisa kita perhatikan si posisi paling tengah itu pasti 0 0 0 gitu vektornya. Posisi di X nya 0, di Y nya 0, di Z nya juga 0. Nah, si node ini akan mengambil posisi dari vertex pada setiap pada objek tersebut gitu, dimana posisi setiap vertex yang ada di objeknya. Jadi saya akan ambil, kemudian saya modif atau apa ya sebutannya ya, saya akan ambil nilai dari sumbu Y nya menggunakan separate XYZ. Kemudian saya akan gunakan combine XYZ untuk lebih terpisah. Kalau kalian tidak menggunakan combine, kalian langsung menggunakan satu nilai ini untuk 3 vektor sekaligus gitu. Ini saya tarik, kemudian dari sumbu Y ke sumbu Z. Nah, seperti ini. Karena ini terlalu jauh, jadi ini nilainya akan saya batasi menggunakan map range seperti ini. Kemudian saya akan cari maksimal posisi dan minimal posisinya di mana gitu. Ini kalau kalian lihat di sini kan ada kotak-kotak ini. 1 2 3 4 5 6 atau 7 ya. 6. Satu kotak ini kalau di Blender itu sama dengan 1 meter diameternya. Kalau di Maya itu entah inci atau sentimeter gitu, saya agak lupa gitu. Kalau kalian pernah menggunakan Maya pasti tahu lah. Berarti kita ubah maksimalnya menjadi 6, minimalnya menjadi -6. Jadi yang sebelumnya jadi menggunakan map range ini istilahnya kita mengambil sebuah nilai yang sangat banyak, kemudian dari nilai ini, dari vektor ini gitu, atau dari -6 sampai ke 6 ini diubah menjadi 0 sampai 1. Ini dilakukan untuk membantu proses selanjutnya, yaitu mengclamping atau menekan atau meredam atau apalah, meredam nilai dari posisi 0. Kalian akan melihatnya lah menggunakan color ramp. Setelah itu kalian bisa simpulkan menggunakan bahasa kalian sendiri lah. Kalau saya tarik ini akan kalian lihat, nah seperti ini. Jadi color ramp ini akan menekan nilai yang sebelumnya 0 sampai 1. Jadi di radius jadi di area 0 sampai 1 itu nolnya gimana ya menjelaskannya, saya agak kurang bisa menjelaskan sih. Tapi intinya kalau kalian menggunakan color ramp ini, kalian bisa meredam value-nya lah, bisa kalian kendalikan. Kemudian saya akan menggunakan
math node multiply untuk memperbesar nilai, jadi memperbesar perpindahannya. Kemudian ini adalah animasi untuk memindahkan si posisi instance-nya gitu. Kita juga harus menggunakan node lain, yaitu addition. Bukan di sini ya, tapi di sini. Ini. Oke, berarti ini nilai terkecilnya yang sebelum si instance ini naik berada di -3, 0,3. Ini di 1 ya, 1. Kita bisa gunakan mix. Ini A-nya min 0,3, ini 1,1 lah. Jadi kita bisa kendalikan nilainya menggunakan ini gitu. Jadi tidak akan bocor lah. Setelah itu saya akan menggunakan tambahkan variasi menggunakan noise, atau bisa kalian gunakan random value. Tapi juga saya akan menggunakan random value aja lah biar agak mudah. Di sini random value. Bukan di sini kayaknya. Nah ya, bukan di sini. Oh, saya salah tempatan. Nah, ini 1, ini 2. Ini 2 atau mix. Tiga. Silahkan bisa kalian cari angka yang cocok untuk kalian. Mungkin jangan terlalu jauh ya antara min max-nya, karena nanti akan kurang hasilnya tidak akan sama dengan yang minimal yang saya inginkan, maksimal yang kalian inginkan. Setelah itu ini perpindahannya. Sekarang kita ingin membuat si instance-nya mengecil semakin ke atas gitu. Sekarang kita gunakan ini, kita beri dulu flame. Kalian klik ini, pilih dulu semuanya, kemudian Ctrl J. Setelah itu kalian bisa drag ke atas, kemudian bisa kalian klik kanan, kemudian rename. Ini memindahkan ke sumbu Z. Kemudian kita akan scale. Salah. Set scale instances. Nah, ini. Prinsipnya hampir sama dengan yang ini. Semakin ke atas semakin mengecil. Kalau yang ini kan semakin ke atas semakin. Nah, ini semakin membuat si instance-nya semakin ke atas gitu. Kalau sekarang kita ingin membuat si instance-nya semakin ke atas semakin mengecil. Jadi kita bisa menggunakan nilai yang ini. Bisa kita langsung drag saja si nodes-nya dari sini. Tapi karena saya ingin memisahkan terlebih dahulu, jadi saya akan membuat nodes yang baru lah. Position, kemudian separate XYZ. Kalau yang ini kita bisa langsung saja drag ini ke sini. Kita gunakan lagi map range untuk membalikan nilai yang sebelumnya 0, minimalnya 0, sekarang maksimalnya 1, minimalnya 0, maksimalnya 0.
tapi kita ubah max-nya menjadi 2,5. Nah, untuk scaling ini lebih mudah ya kelihatannya gitu. Kalian bisa gunakan lagi color ramp untuk mengatur di mana si ini terlihat mengecil seperti ini. Ini di flip saja. Oh, tidak bisa ya. Flip. Nah, seperti ini. Apakah kalian ingin melihatnya gradasinya lebih jelaskah dari sini langsung mengecilkah, atau kalian ingin seperti ini tuh, besar langsung kecil gitu. Ini seperti gradasi ukuran lah. Menggunakan ini kita bisa mengatur ininya gitu. Nah, kemudian kita bisa, mungkin akan saya ubah menjadi noise aja lah. Kurang bagus ternyata. Kalau noise itu lebih bisa ditebak si, nah ininya lebih ketebak lah, seperti ini. Ini bisa kita multiply lagi. Pokoknya kalian multiply sampai objek yang paling atasnya itu tidak terlihat lah. Ya, ini kan lebih estetik. Estetik. Ini setting 6 saja. Masih kurang. 8 sekalian lah. Sekarang kita akan memberikan rotasi, semakin ke atas semakin terputar gitu. Hampir sama dengan yang ini. Mungkin kita juga bisa menggunakan nilai ini, tapi sepertinya tidak terlalu banyak sih. Rotasi itu lebih mudah dari praktikanya. Yang susah itu ini, yang translate-nya. Sekarang kita rotate instance. Langsung saja tarik ini. Boom. Ini langsung saja kita menggunakan nilai XYZ-nya gitu. Kalau kalian tarik, akan langsung terputar. Tapi terlalu uniform, terlalu sama semuanya. Jadi bisa kalian gunakan multiply dengan random value ataupun noise. Jadi seperti ini mungkin. Ini timpa saja ke sini. Ini tarik ke bawah. Kemudian kalikan atau multiply dengan random value. Multiply dari pi atau 3,14 dari 0 saja. Oh, jangan jadi 0 kali berapa kan hasilnya tetap 0 gitu. Setengah pi mungkin. Pi bagi 2 menjadi maksimalnya pi. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini lebih random ya. Dan kalau kita lihat, masih ada kelihatan garis ya. Berarti kita harus posisikan atau scale di sumbu X sedikit. Nah, 3 cukup. Intinya jangan sampai terlihat ada ini ya, ada bocor-bocornya gitu. Saya akan frame lagi, Ctrl J, ini rename, memutar instance. Ini Ctrl J,
mengubah ukuran instance seperti ini. Kalian bisa gunakan shift klik kanan untuk membuat titik seperti ini agar bisa lebih dirapihkan itulah si nodesnya seperti ini. Ini ke sini mungkin buat lebih rapih lah intinya, agar lebih enak dilihat gitu. Ini saya akan buat seperti inilah. Nah sekarang karena ini geometry nodes, kita bisa membuat nilainya berada di sini itu. Jadi kalian tinggal mengaturnya semua di sini. Tidak perlu atur nilai-nilainya di nodes. Kalian gunakan grup input yang kalian tadi hapus di awal-awal, yang saya hapus di awal-awal. Bisa kalian klik ini, kemudian hapus geometrinya, tarik yang ini. Ini kita berikan nama scale X mungkin, scale and resolution lah. Yang ini berarti scale and resolution Y. Ini bisa kita hapus atau kita ambil dulu nilainya, paste di sini. Kalian tinggal arahkan si kursor kalian ke sini, kemudian Ctrl C, Ctrl V di sini. Ini bisa kita hapus. Setelah itu kita bisa mengatur faktornya menggunakan grup input juga. Ini kita sinikan. Ini simpan di sini. Untuk ini bisa kita batasi nilainya dari 0, minimalnya 0, maksimalnya 1. Defaultnya 0. Ini kita naikkan ke atas. Mana ya? Nah seperti ini. Mungkin namanya apa ya? Tetap faktor lah ya. Setelah itu kita bisa apa lagi ya? Ini mungkin. Ini apa ini? Saya lupa. Oh ini ya. Menghilangnya di mana gitu. Nah ini mungkin bisa kita gunakan. Run position Z randomizer. Oh salah. Scale Z position scale. Kemudian apa lagi ya? Ini noise harusnya nggak usah sih, tapi bisa kita ubah dari 3D menjadi 4D. Ini bisa kita berikan W-nya menjadi randomize Z position seed mungkin seperti ini. Kalau kita otak-atik angkanya menjadi bisa berbeda lah polanya. Nol. Nolkan saja dulu. Nah sekarang kita akan berikan tekstur. Tekstur kita bisa gunakan set material. Tidak terasa sudah setengah jam. Ini kita berikan material pertama saja langsung. Nah untuk memberikan efek menghilang, kita tidak perlu ribet-ribet sih sebenarnya. Tidak perlu menggunakan transparent atau yang lainnya, karena sudah menghilang menggunakan scale instances. Jadi kita hanya perlu
info di mana posisi terakhir ini gitu sebelum menghilang gitu. Jadi kita bisa gunakan ini langsung bisa. Ini langsung ke sini, atau kita gunakan store name attribute. Nah ini. Saya ubah menjadi vektor. Nggak usah vektor karena kita hanya menggunakan satu sumbu saja, jadi float saja langsung. Ini apa ya? Z underscore post seperti ini saja. Geometrinya yang mana? Alt P. Kita realize dulu, realize instance, kemudian ini ke sini, kemudian ini ke sini. Salah. Seperti ini. Kalian bisa lihat hasil sementaranya di sini ya. Ini langsung seperti ini saja. Name attribute. Ini copy ke sini, attribute ke sini. Ini adalah posisi dari atau nilai yang mengatakan posisi dari objek kalian itu. Semakin putih, semakin besar nilainya, semakin terang cahayanya, semakin tinggi nilainya tuh, semakin tinggi nilainya, berarti semakin di atas gitu lah, semakin nilainya positif di sumbu Z gitu. Mungkin suatu hari nanti saya bisa menaikkan skill deskripsi saya lah, pendeskripsian saya. Tapi untuk sekarang ya ini tutorial untuk saya dan untuk kalian. Kita bisa hapus ini name attribute-nya, viewernya kita hapus, dan sudah saja seperti ini. Kita ke shading, kemudian ke attribute. Di sini kita gunakan Z underscore post, enter. Gunakan faktor untuk emission color-nya, emission strength. Setelah itu di EV kalian centang ambient, bloom, dan screen space reflection. Tapi SSR ini tidak harus ya. Yang penting itu bloom untuk memberikan efek bercahayanya. Kita bisa berikan multiply, math, node, multiply, berikan 5 mungkin agar lebih intens warnanya. Kemudian bisa kalian ubah warnanya menjadi merah, mungkin biru, atau terserah kalian. Seperti ini. Bisa kalian langsung ke render view sekarang. Yang ini mungkin ya. Bisa kalian naikkan lagi. Oh ya, animasinya belum kita buat ya. Animasi ke geometry nodes lagi. Kita bisa langsung saja menganimasikannya di sini dengan cara ke timeline, kemudian klik kanan, insert keyframe, kemudian kalian cari di frame mana objek kalian menghilang, kemudian klik kanan lagi, buat menjadi 1, klik kanan, insert keyframe. Setelah itu kalian atur si n-nya. Dari ini startnya 1 saja, n-nya 70 mungkin, agar tidak terlalu langsung beres gitu. Jadi ada jeda sedikit sebelum beres. Biasanya saya memberikan 20 frame sih. Jadi seperti ini. Sekarang kita lihat dulu. Ini masih terlalu kecepatan. Kalau kalian ingin perlambatnya, pastikan kalian klik dulu objeknya. Nanti di sini akan terlihat keyframe-nya ya.
Ini saya akan ubah menjadi 100 frame mungkin, 120. Ini juga masih terlalu kecepatan, jadi saya akan ubah lagi menjadi 140 mungkin. Ini ya 160 seperti ini. Oh ini ya si interval. Ini kalian klik kanan untuk memberikan efek linear saja. Nah, seperti itu. Kalau kalian tidak menemukan timeline kalian di sini, kalian bisa ke pojok sampai ada kursor kalian berubah menjadi crosshair seperti ini. Misal di sini, kemudian kalian tarik ke atas, klik, ubah menjadi timeline seperti ini. Kita juga bisa mengubah warnanya dari biru ke merah, mungkin menggunakan vektor ini juga, kemudian menggunakan color ramp dari ini ke sini. Misalkan ini kuning, ini biru, kurang kuning ya. Wah, ini kuning kurang bagus sih gradasinya gitu. Ini ada abu-abu. Mungkin di sini bisa kita berikan oranye gitu. Seperti ini. Merah mungkin. Oh ini masih ada yang terlihat. Berarti kita naikkan lagi. Atau bisa kita berikan nanti lagi lah, terlalu ini ya, terlalu banyak variasi sebenarnya. Segini juga 40 menit. Sekarang bisa kalian pergi ke ini kamera view, kalian bisa klik mana sih view, kamera view, kalian bisa atur sekarang rendernya mau seperti apa. Saya akan ubah background colornya menjadi hitam, full hitam seperti ini. Oke. Ya mungkin itu dari tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kemarin saya hilang 2 minggu karena ada project personal yang saya kerjakan lah. Kalau kalian ingin lihat bisa saya perlihatkan sih. Floor. Kemarin saya sibuk mengerjakan sesuatu, yaitu ini. Masih kurang bagus dari apa yang saya inginkan, ini juga terlalu banyak sebenarnya bonesnya atau armaturnya, dan masih banyak yang harus saya setting. Tapi kalau kalian tertarik untuk membuat model seperti ini ataupun model hard surface lainnya, bisa kalian request. Nah, ini terlalu banyak ya sebenarnya. Tapi kalau saya kok bisa kontrol semuanya, ini bisa menjadi model yang lumayan smooth lah, lumayan halus gitu. Kalau kalian tertarik untuk membuat model seperti ini, bisa kalian request saja di kolom komentar. Atau misalnya kalian ingin membuat model robot,
membuat tekstur dan lain-lainnya, membuat geometry nodes lagi bisa, silahkan kalian komen di bawah lah ya. Nanti akan saya usahakan membuat video yang lebih bagus lah. Mungkin seperti itu saja tutorial pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mahasiswa magang karena saya masih magang, karena saya masih magang jadi saya masih belajar. Sampai jumpa di video lainnya.